Selamat malam teman-teman sekalian. Saya harap suara saya cukup jelas ditangkap di tempat teman-teman sekalian. Ini pengajaran kedua tahun 2026 dan sebagaimana saya sampaikan bulan lalu, pengajaran ini paralel dengan apa yang juga saya jalankan bersama dengan em, teman-teman komunitas internasional yang ada di Batam. Di mana-mana di Indonesia sekarang ini banyak gerakan diarahkan untuk memberi perhatian kepada lingkungan hidup atau apa yang kita sebut sebagai orang-orang yang miskin dan terpinggirkan. Satu istilah yang untuk saya harus diperdebatkan karena walaupun banyak orang miskin, banyak orang terpinggirkan dalam hal pastoral, kita lebih memandang mereka sebagai orang-orang yang tak mampu untuk menyuarakan apa yang menjadi haknya. Sehingga malam ini sebagai tema kedua, kelanjutan dari tema bulan lalu yang menaruh perhatian pada rumah bersama, malam ini saya mengajakmu untuk melangkah mundur sedikit ke beberapa pemimpin gereja dan tokoh karismatik lain yang telah menampilkan perhatian besar bagi kaum miskin dan terpinggirkan ini. Mari saya mulai share screen sehingga saudara-saudara bisa memperhatikan mengikutinya dari layar aplikasi masing-masing. Baik, sebagaimana yang tampil di layar Anda, tema yang saya tawarkan adalah kerahimannya tercurah ke atas kaum tak berdaya. Saya sengaja memakai istilah kaum tak berdaya karena istilah ini mencakupi semua orang, tidak memandang apakah dia orang kaya atau miskin, orang berkuasa ataupun tidak. Karena di dalam karya pastoral, pelayanan gereja itu menyentuh setiap orang yang membutuhkan. Dan tidak selamanya orang-orang yang kaya itu berkuasa. Tidak selamanya orang yang memiliki peranan dalam masyarakat itu berkuasa. Ada saat-saat tertentu mereka pun menjadi orang yang tak berdaya, yang menuntut topangan dan dukungan dari sesama orang Kristiani, dalam hal ini kita semua. Karena itu mereka pun bisa kita kategorikan ke dalam kelompok yang tak berdaya, dan ketika itu terjadi, gereja menanggapi dengan eh, kapasitas yang dia miliki. Baik. Saya akan mulai mengawali pengajaran malam ini dengan mengutip satu kalimat atau satu pernyataan yang saya kutip dari ensiklik atau surat pastoral Solicitudo Rei Socialis, ya, yang diterbitkan atau dipublikasikan, ditulis oleh Santo Yohanes Paulus II pada waktu dia masih menjadi paus, ya. Saya kutip terjemahan Indonesianya yang diterbitkan oleh Dokpen KWI Jakarta. Pilihan untuk mengutamakan kaum miskin adalah satu bentuk khusus dari pengutamaan dalam melaksanakan cinta kasih Kristiani yang sudah disaksikan oleh seluruh tradisi gereja. Disaksikan di sini berarti gereja memberi kesaksian, bukan disaksikan berarti sekedar melihat, ya. Gereja memberi kesaksian tentang cinta Kristiani ini. Hal itu mempengaruhi hidup setiap orang Kristiani sejauh ia berusaha mengikuti teladan hidup Kristus. Atas cara yang sama, hal ini bersangkut paut dengan tanggung jawab sosial kita dan karenanya dengan cara hidup kita dan dengan pengambilan keputusan yang logis berkenan dengan harta milik dan penggunaan barang-barang.
Selanjutnya, karena dewasa ini persoalan sosial telah menjadi persoalan dunia, maka cinta yang memihak pada kaum miskin dan keputusan-keputusan yang mengilhami kita harus dapat merangkul jumlah yang amat besar orang lapar, orang berkekurangan, orang yang tak mempunyai rumah, orang yang tanpa perawatan medik, dan terutama orang yang tiada punya pengharapan akan satu masa depan yang lebih baik. Jadi coba lihat kalimat yang bagian terakhir tadi, orang yang tidak mempunyai pengharapan akan suatu masa depan yang lebih baik. Nah, ini kompleks, ini menyentuh banyak pihak. Merupakan satu keharusan untuk memperhitungkan eksistensi dari kenyataan-kenyataan ini. Mengabaikannya berarti menjadi seperti orang kaya yang berpura-pura tidak mengetahui pengemis Lazarus yang terbaring di depan pintunya. Nah, saya mengutip kalimat ini untuk mengawali refleksi kita karena Santo Yohanes Paulus II, ya, Paus Polandia ini yang berasal dari Polandia ini mempunyai perhatian yang sangat besar teristimewa kepada orang yang kehilangan harapan akan masa depan. Latar belakangnya dari negara, waktu itu negara masih berpaham ideologi komunis yang sangat represif, ya. Paus Yohanes Paulus II mempunyai perhatian besar terhadap kalangan ini. Nah, ia berbicara tentang kemiskinan. Dan ensiklik ini praktis memberikan kepada kita sebuah dasar pastoral mengapa orang-orang Kristiani, orang-orang Katolik terutama, harus menaruh perhatian terhadap kalangan-kalangan yang tidak memiliki harapan akan masa depan yang lebih baik tersebut. Ya, itu bagian pertama, eh, pandangan Santo Yohanes Paulus II. Sekarang saya mengutip eh, tokoh kedua, tokoh karismatik yang berperanan sangat besar dalam pelayanan konkret bagi kaum miskin. Santa Teresa dari Kalkuta. Pada waktu dia menerima hadiah Nobel Perdamaian pada tahun 1979, ia menyampaikan pidato yang mengesankan yang saya terjemahkan kurang lebih demikian. Saya tidak pernah melupakan pelajaran indah dari seorang anak kecil. Ia mendengar bahwa Bunda Teresa tidak mempunyai gula untuk anak-anaknya. Dan si kecil ini, seorang anak Hindu berusia 4 tahun, pulang ke rumah dan berkata kepada orang tuanya, "Saya tidak akan makan gula selama 3 hari. Saya akan memberikan gula saya kepada Bunda Teresa." Berapa banyak yang dapat diberikan oleh seorang anak kecil? Nah, setelah 3 hari, mereka membawanya ke rumah kami. Pemberian seorang anak kecil yang bahkan tidak bisa mengucapkan nama saya. Dia mencintai dengan cinta yang besar. Dia mencintai sampai merasa sakit. Dan inilah yang kubawa ke hadapanmu, untuk saling mengasihi sampai terasa sakit. Namun jangan lupa, masih banyak anak-anak, banyak laki-laki dan perempuan yang belum memperoleh apa yang Anda miliki. Ingatlah untuk mencintai mereka sampai merasa sakit. Saya bisa menikmatinya, tetapi saya menyerah. Saya bisa memakan gula itu, tetapi saya memberikannya. Anda akan terkejut dengan hal-hal indah yang dilakukan orang untuk berbagi kegembiraan dalam memberi. Nah, ini satu sambutan yang sangat mendalam, tapi juga sangat nyata, sangat membumi, sangat mendalam, penuh dengan pesan-pesan kemanusiaan, tetapi juga kritikan terhadap masyarakat dunia yang seringkali tidak peduli dengan kemiskinan tersebut. Nah, saya mengutip dua tokoh ini, Yohanes Paulus II dan Mother Teresa dari Kalkuta, dua orang yang juga sangat dekat dan sangat bersahabat, sama-sama punya latar belakang dari Blok Timur dalam era komunisme, sama-sama berasal dari negara yang represif karena ideologi komunis, ya. Yohanes Paulus II dari Polandia, Teresa dari Kalkuta itu berasal dari Albania, ya. Dan apa yang terjadi?
Ya. Seorang penulis jurnal Katolik menuliskan demikian. Santa Teresa dari Kalkuta dan Santo Yohanes Paulus II adalah tokoh universal melayani gereja universal dengan misi universal. Apa yang mempersatukan dan menjalin persahabatan mereka seumur hidup adalah belas kasih terhadap penderitaan dunia dan rasa hormat yang mendalam terhadap martabat dan kebebasan manusia, khususnya kekhususan yang dipupuk oleh Gereja Katolik. Seperti semua orang kudus, mereka mengingatkan kita akan hubungan mendalam antara kasih kepada Allah dan kasih kepada manusia. Nah, sekarang kita melihat perimbangannya begini. Yohanes Paulus II sebagai pemimpin gereja, dia memberikan sebuah pendasaran teologis, ya, pendasaran pastoral, pendasaran otoritatif, karena dia memiliki sebuah kuasa supaya orang-orang Katolik di seluruh dunia terjun langsung ke dalam pelayanan bagi orang-orang yang miskin dan terpinggirkan tersebut. Orang-orang yang tidak mempunyai harapan akan masa depan. Orang-orang yang tidak mampu bersuara bagi dirinya sendiri. Ya. Pada sisi lain, Mother Teresa itu orang lapangan yang tidak peduli banyak dengan asas-asas teologis, pastoral, eh, kuasa, hukum, perpolitikan gereja dan lain-lain itu dia tidak peduli banyak. Yang dia tahu adalah orang-orang di depan dia itulah yang membutuhkan pelayanan. Mereka itu adalah Kristus yang menderita dan melayani mereka berarti melayani Kristus yang sudah mengorbankan diri demi keselamatan orang-orang berdosa. Nah, sekarang kita lihat kembali dua tokoh ini secara spesifik berperanan apa bagi kita yang terlibat di dalam karya kerasulan kerahiman ilahi. Baik, yang pertama, sekedar mengingatkan, Yohanes Paulus II adalah paus yang menerbitkan ensiklik Dives in Misericordia yang memberi pendasaran teologis bagi gerakan kerahiman ilahi. Ya, kalau tadi itu Solicitudo Rei Socialis tadi itu pendasaran untuk pelayanan bagi kaum miskin. Ya, sedangkan Dives in Misericordia itu secara khusus berbicara tentang kerahiman ilahi dan ensiklik ini praktis sangat-sangat dipengaruhi oleh pengalaman mistik yang dialami oleh Santa Faustina. Yang kedua, Yohanes Paulus II juga adalah paus yang menggelari kudus, mengkanonisasi Santa Faustina dan mengakui kebenaran pengalaman mistiknya. Nah, kita tahu bahwa pada awalnya Santa Faustina dan catatan hariannya itu pernah digelari sebagai sesat, heresi, ya. Lalu sempat dilarang juga catatan harian tersebut. Lalu pelan-pelan ada gerakan uh, untuk melihat kembali seluruh dokumen sampai pada akhirnya itu Santo Yohanes Paulus II membuat pengakuan resmi bahwa apa yang dilihat oleh Santa Faustina dalam pengalaman mistik tersebut adalah kebenaran iman dan boleh dipergunakan untuk memperkaya kasana rohania iman orang-orang Katolik. Ya. Lalu yang ketiga, peranan besarnya bagi Rasul Kerahiman Ilahi adalah menetapkan pesta kerahiman ilahi pada hari Minggu kedua sesudah Paskah. Itu jasa Yohanes Paulus II, ya. Lalu dia juga mempersembahkan seluruh dunia kepada kerahiman ilahi, ya. Nah, kita pada setiap hari Minggu kedua Paskah, jadi hari Minggu sesudah kita rayakan Paskah, itu yang kita dalam liturgi kita sebut sebagai oktav Paskah, ya. Itu adalah hari kerahiman ilahi, ya. Dan di gereja saya di Bible Center kami rayakan itu sebagai sebuah hari raya agung karena bagi saya devosi kerahiman ilahi memainkan peranan kunci keberadaan dan terus terus hidupnya Sentrum Bible Center yang saya tangani hingga hari ini. Ya. Jadi sebagai tanda penghargaan terhadap peranan orang-orang kudus, peranan
semua toko yang di balik layar ini, saya memutuskan untuk menyelenggarakan Hari Kerahiman Ilahi sebagai sebuah pesta besar bagi gereja kecil saya. Nah, ini Santo Yohanes Paulus kedua. Peranan dia besar dalam mengembangkan kerasulan kerahiman ilahi sedunia, sehingga dia digelari sebagai Paus Kerahiman Ilahi, ya, Paus Kerahiman Ilahi. Dan sekarang di mana-mana, baik pada tingkat global maupun pada tingkat regional, kita eh, mengikuti kongres atau konferensi tentang kerasulan kerahiman ilahi ini. Nanti pada bulan Juni atau Juli mendatang akan ada kongres dunia di Vilnius, tempat Santa Faustina dulu hidup dan berkarya. Di level Asia juga pernah terjadi di mana-mana, termasuk di Medan dulu, di mana saya juga pernah menjadi pembicara di dalam Kongres Asia tersebut. Nah, sekarang pada sisi lain kita melihat Santa Faustina, Santa Teresa dari Kalkuta ini praktisi yang sangat dikagumi oleh banyak orang. Apa yang dia lakukan? Dia mendirikan kongregasi Missionary of Charity dan melayani kaum miskin di India selama 47 tahun. Tidak semua orang suka dengan karyanya, tidak semua orang mengakui eh, pentingnya karya ini, tetapi banyak orang juga yang membuat pengakuan atas peranannya yang begitu besar bagi pelayanan orang-orang miskin. Dia membuka Kalihat Home for the Dying, ya, itu untuk menampung orang-orang sekarat agar paling kurang dapat meninggal dalam damai. Persoalan di Kalkuta adalah banyak orang sekarat ini dibiarkan mati sendirian di pinggir jalan, di tempat sampah, di pinggir sungai dan segalanya. Dan eh, Mother Teresa secara khusus menghimpun mereka dan memakai sebuah bekas kuil untuk menampung orang-orang ini agar paling kurang dapat meninggal dalam damai. Coba bayangkan itu. Kan bagi banyak orang kan terpikir bahwa itu tidak ada guna apa-apa. Kalau rawat mereka untuk kesembuhan, oke. Tetapi menampung mereka supaya paling kurang mereka meninggal dalam damai, boleh dikatakan itu hanya pemborosan waktu, tenaga, dan uang. Nah, bagi kita, bagi Mother Teresa, itu bukan masalah. Karena setiap orang, walaupun itu ada pada detik-detik akhir hidupnya, tetap adalah pribadi representasi diri Yesus Kristus. Dia merintis lebih dari 600 misi pelayanan kaum miskin di seluruh dunia. Ya, mereka menyebar kemana-mana dengan karisma khusus, perhatian, pelayanan terutama kepada orang-orang yang sudah begitu tak berdayanya itu. Ya, dan dia diakui, dikagumi oleh banyak orang, ya, termasuk berbagai kalangan non-Kristiani. Dengan puncaknya adalah ketika dia dianugerahi Hadiah Nobel Perdamaian pada tahun 1979. Pada sisi lain, ada juga orang-orang yang secara kritis menyerang, menghina, dan menuduhnya sebagai penipu. Seorang wartawan Inggris yang bernama Christopher Hitchens itu praktis secara khusus menargetkan Mother Teresa sebagai satu orang penipu besar yang harus dilawan sepanjang waktu. Nah, dari pembicaraan tentang dua tokoh tadi, Yohanes Paulus II dan Mother Teresa, kita masuk ke dalam refleksi kita, ya, kerahimannya tercurah ke atas kaum tak berdaya dari perspektif kita sebagai para devosan kerahiman ilahi. Nah, maka refleksi kita ini kita fokuskan pada statement ini. Perhatian gerakan kerahiman ilahi terhadap kaum tak berdaya. Itu kurang lebih wujudnya apa? Yang saya ingin bicarakan adalah begini. Dari catatan harian Santa Faustina, kita menimba pihak-pihak mana yang menurut perhatian Santa Faustina masuk kategori kaum tak berdaya tersebut. Lalu, apa kata dia tentang perhatian bagi kaum tak berdaya ini? Lalu nanti kita kaitkan dengan apa kata Injil tentang kaum tak berdaya tersebut.
Lalu di akhir refleksi, kira-kira kita sebagai devosan kerahiman ilahi, apa yang kita buat supaya gerakan perhatian terhadap kaum tak berdaya yang begitu mendapat penekanan dalam pastoral gereja dan praktisi lapangan gereja, yang juga direfleksikan dalam catatan harian, catatan spiritual Santa Faustina yang kita warisi, dan sekarang kalau kita mengaku sebagai devosan kerahiman ilahi, implementasi konkret yang bisa kita lakukan itu kurang lebih seperti apa. Nah, sesudah membolak-balik buku catatan harian yang besar ini, yang sekarang ada pada ronde kedua pendalaman kita setiap hari, saya mencatat 4 poin penting, 4 pribadi penting yang harus kita perhatikan sebagai kaum tak berdaya. Nomor satu adalah diri sendiri. Nanti saya akan jelaskan mengapa diri sendiri juga masuk kategori kaum tak berdaya yang perlu diperhatikan. Yang kedua adalah komunitas. Ya. Yang ketiga adalah kaum miskin dan terpinggirkan. Dan yang keempat adalah jiwa-jiwa. Ini 4 yang mendapat perhatian besar dalam refleksi Santa Faustina. Berbicara tentang diri sendiri, itu kita akan membaca apa yang menjadi catatan Santa Faustina tentang dirinya sendiri dan segala ketidakberdayaan yang ada di dalam dirinya. Lalu yang kedua, ketika dia berbicara tentang komunitas, rujukannya adalah komunitas biaranya, para susternya. Nah, dia berbicara tentang komunitas biara, tetapi dapat kita aplikasikan, dapat kita terapkan secara konkret di dalam kehidupan komunitas kita, mulai dari keluarga, komunitas orang Kristiani, lingkungan RT RW, kelurahan, paroki, uh, kecamatan, dan sebagainya. Itu semua dapat kita terapkan. Yang ketiga, ketika berbicara tentang kaum miskin dan terpinggirkan, itu jelas-jelas dia menyentuh orang-orang miskin yang memang membutuhkan perhatian. Lalu yang terakhir adalah jiwa-jiwa. Jiwa-jiwa ini mendapat porsi besar di dalam refleksi kerahiman Santa Faustina karena dia mempersembahkan banyak waktu dan melakukan banyak olah tapa, pantang dan puasa, doa dan mati raga untuk keselamatan jiwa-jiwa, terutama jiwa-jiwa di api penyucian. Baik. Mari kita mulai lihat satu persatu. Yang pertama adalah diri sendiri. Kira-kira Santa Faustina menulis apa? Ada banyak sekali catatan Santa Faustina tentang dirinya sendiri sebagai sosok yang tidak berdaya di dalam buku harian Santa Faustina yang tebal itu. Tapi saya hanya mengambil satu contoh sebagai ilustrasi dan saya harap Anda juga mempunyai waktu untuk membolak-balik sendiri untuk menemukan catatan-catatan Santa Faustina tentang dirinya sendiri sebagai pribadi yang tak berdaya. Buku harian Santa Faustina nomor 25, kita menemukan kalimat ini. Satu kebencian yang mengerikan mulai merasuki jiwaku. Satu kebencian terhadap semua yang kudus dan ilahi. Aku merasakan bahwa siksaan rohani ini akan menjadi bagianku selama sisa hidupku. Aku kembali menghadap sakramen Maha Kudus dan berkata kepada Yesus, Yesus mempelai jiwaku. Tidakkah engkau melihat bahwa jiwaku sedang setengah mati merindukan engkau? Bagaimana mungkin engkau menyembunyikan diri dari hati yang sedemikian tulus mencintai engkau? Ampunilah aku ya Yesus, kiranya kehendak kudusmu terjadi atas diriku. Aku akan menanggung penderitaan ini dengan diam seperti merpati tanpa mengeluh. Aku sama sekali tidak akan membiarkan hatiku menyerukan keluh kesah yang menyedihkan. Nah, sekarang perhatikan huruf-huruf yang saya kasih warna kuning dan orange. Satu kebencian terhadap semua orang kudus, terhadap semua yang kudus dan ilahi. Jadi ada satu tahapan di mana Santa Faustina itu mengalami pergolakan dalam batinnya bahwa kok dia mulai tidak suka dan benci dengan segala sesuatu yang bersifat kudus dan yang bersifat ilahi. Dia merasa diri tak berdaya dan merasa itu adalah siksaan rohaninya. Nah, satu hal yang bagus ini Santa Faustina itu begini. Dia menyadari kebencian itu ada. Kebencian terhadap semua yang kudus itu ada, bersarang di dalam hatinya. Tetapi dia tidak kehilangan kesadaran akan adanya Tuhan. Ya.
Itu yang menyelamatkan menurut saya. Sehingga ketika dia berdoa, itu dia berdoa mengungkapkan kesedihan, kekhawatiran, kekecewaannya karena dia dirasuki oleh anasir-anasir atau elemen-elemen yang memporak-porandakan kekudusan yang dia bangun dalam dirinya. Maka dia katakan begini, Yesus mempelai jiwaku. Tidakkah engkau melihat bahwa jiwaku sedang setengah mati merindukan engkau? Bagaimana mungkin engkau menyembunyikan diri dari hati yang sedemikian mencintai engkau? Nah, ini kan betul-betul ungkapan pribadi yang tak berdaya, sosok yang tak berdaya, sosok yang ingin mengasihi Yesus sebaik habis-habisnya, sosok yang ingin menjadi orang kudus agar layak di mata Tuhan, tetapi tiba-tiba dia diserang, diliputi, dan digenggam oleh kebencian terhadap semua yang kudus dan ilahi. Ya, jadi di sini kita melihat bagaimana proses itu berlangsung di dalam diri Santa Faustina. Ya. Jadi dia dirinya sendiri itu adalah termasuk dalam golongan atau sosok orang yang tak berdaya. Nah, sekarang kita coba bandingkan dengan apa yang terjadi dalam Injil Lukas bab 18 ayat 13. Ya. Pemungut cukai, ya, Yesus kan membuat satu cerita bahwa ada seorang Farisi, ada seorang lagi pemungut cukai. Mereka pergi ke Kenisa untuk berdoa. Lalu si orang Farisi itu mengatakan begini, Tuhan, saya bersyukur kepadamu karena saya berpuasa, saya memberi derma, dan saya tidak seperti ini pemungut cukai ini. Bayangkan doa, tetapi memandang dengan penuh penghinaan terhadap orang yang ada di sampingnya. Nah, pada sisi lain apa yang terjadi? Pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit. Melainkan ia selalu memukul-mukul dadanya dan berkata, Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Nah, ini bagi saya satu pernyataan yang sangat bagus. Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Tidak ada satu justifikasi, tidak ada satu seribu alasan, tidak ada. Hanya mengatakan, Ya Allah, kasihanilah aku orang yang berdosa ini. Baik. Saya beri sebuah ilustrasi yang banyak barangkali bisa mengundang perhatian Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Ya, Eh, apa yang saya sampaikan ini bukan membocorkan rahasia pengakuan, karena saya tidak menyebut nama, saya juga tidak menyebut dosa apa, tetapi ini pengalaman saya sebagai pastor di dalam ruang pengakuan. Ya, menjelang Paskah atau menjelang Natal itu biasanya banyak sekali orang hadir untuk membuat pengakuan dosa. Dan itu satu tanda yang positif, karena kita membutuhkan rekonsiliasi dengan Tuhan. Tapi saya harus mengatakan ini. Kadang-kadang, tidak semua, dan sedikit, ada orang yang datang membuat pengakuan dosa, tetapi selalu menyertai, mengemukakan alasan yang membenarkan kesalahan tersebut. Saya tuh lakukan kesalahan begini-gini karena gini, 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 gini. Nah, karenanya itu bisa berarti kesalahan orang lain. Ya. Dalam sebuah proses rekonsiliasi dengan Tuhan, itu bukan sebuah sikap yang benar. Sikap yang benar adalah berserah diri pada Tuhan. Tuhan, saya sudah mengaku, saya sudah salah. Apapun alasan saya berdosa itu tidak lagi penting sekarang. Yang saya butuhkan adalah belas kasih-Mu terhadap aku orang yang berdosa ini. Jadi sikap kita itu sebetulnya harus seperti orang orang pemungut cukai di dalam cerita Yesus menurut Injil Lukas bab 18 ini. Ya Allah, kasihanilah aku orang yang berdosa. Nah, butuh kesadaran untuk itu. Karena kalau seseorang yang sungguh-sungguh menyadari diri sebagai orang berdosa, dia tidak lagi memperhatikan apa alasannya. Yang dia lihat bahwa dia adalah orang berdosa dan sebagai orang berdosa dia butuhkan pengampunan. Dan pengampunan itu jauh lebih penting daripada alasan mengapa dia berdosa. Kita lanjutkan pada bagian yang berikutnya, yakni komunitas.
Tentang komunitas ini, Santa Faustina memiliki pengalaman unik di dalam lingkungan biaranya sendiri. Kita perhatikan catatan dia dari buku harian nomor 285. Sekali waktu ketika aku kembali ke kamarku, aku sedemikian letih sehingga aku harus beristirahat sejenak sebelum aku menanggalkan jubahku. Dan ketika aku sudah menanggalkan jubahku, salah seorang suster meminta kepadaku untuk mengambilkan dia air panas. Meskipun letih, aku cepat-cepat mengenakan jubahku dan mengambilkan dia air yang ia kehendaki, walaupun aku harus berjalan sangat jauh dari kamar ke dapur dan harus melewati jalan berlumpur sedalam pergelangan kaki. Ketika aku masuk kembali ke kamarku, aku melihat Sibori dengan sakramen Maha Kudus dan aku mendengar suara ini. Ambillah Sibori ini dan bawalah ke tabernakel. Mula-mula aku ragu, tetapi ketika aku mendekati dan menyentuhnya, aku mendengar suara ini. Dekatilah setiap suster dengan cinta yang sama, seperti engkau mendekati aku. Dan apapun juga yang engkau lakukan untuk mereka, engkau melakukannya juga untuk aku. Nah, ini kan persis sama seperti kata-kata Yesus pada pengadilan akhir itu ya, Matius bab 25. Apa yang kamu lakukan terhadap salah seorang saudaraku yang paling hina ini, kamu lakukan untuk aku. Ya. Nah, Santa Faustina memiliki pengalaman mistik. Karena itu, dalam pengalaman mistik itu, dia mengalami melihat Sibori dengan sakramen Maha Kudus di dalam kamarnya. Berarti Yesus datang menemui dia. Yesus datang menemui dia. Memberi perintah, bawa kembali Sibori ini ke tabernakel. Nah, sesudah itu, lalu kepada dia disampaikan kalimat emas ini. Dekatilah setiap suster dengan cinta yang sama seperti engkau mendekati aku. Dan apapun juga yang engkau lakukan untuk mereka, engkau melakukannya untuk aku. Nah, kalau kita mau mengaplikasikannya itu dalam konteks kita, maka kurang lebih seperti ini. Jika Anda seorang suami, perintah Yesus kurang lebih demikian. Sebagaimana engkau mencintai aku, ya, engkau mungkin rajin ke gereja, engkau rajin misa, rajin berdoa, rajin adorasi, rajin ikut PDKK, rajin ikut doa kerahiman, dan sebagainya. Tetapi cinta kepada Tuhan itu harus dinyatakan dalam cinta kepada anggota keluarga. Maka perintahnya mungkin demikian. Sebagaimana engkau mencintai aku, demikian juga engkau harus mendekati istrimu, anak-anakmu, ponakanmu, saudaramu dengan cinta yang sama seperti yang kau lakukan untuk aku. Mengapa demikian? Karena komunitas itu, keluarga itu adalah representasi Tuhan yang menyatu dengan umatnya. Ya, keluarga itu kan dalam term pastoral kita itu adalah Ecclesia Domestika, gereja rumah tangga. Kalau seluruh anggota keluarga itu dibaptis, disatukan oleh sakramen perkawinan, dan dibaptis dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus semuanya, maka pertalian darah antara Bapak, Ibu, dan anak-anak itu diperkaya oleh pertalian iman akan Kristus. Sehingga keluarga itu bukan semata-mata kumpulan orang-orang atas dasar pertalian darah, tetapi juga melebar menjadi kumpulan orang-orang beriman yang disatukan oleh pertalian Yesus Kristus. Ya. Nah, karena itu komunitas itu perlu mendapat perhatian sebagai devosan kerahiman ilahi, kita perlu melayani komunitas itu sebagai anasir penting yang masuk dalam kategori kaum tak berdaya yang perlu mendapat perhatian. Nah, seringkali itu kan di dalam lingkungan hidup kita itu apa yang terjadi di rumah itu kita rasa itu kan hal biasa, ya. Lalu perhatian kita itu terarah ke tempat lain. Padahalnya di lingkungan kita juga ada orang-orang yang memang menjadi kaum tak berdaya yang perlu mendapat curahan belas kasih Tuhan.
Dalam Injil Matius bab 18 ayat 15 ada nasihat Yesus demikian. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah empat mata. Jika ia mendengarkan engkau, engkau telah mendapatnya kembali. Ya. Jadi sini kita bisa melihat bahwa Yesus memberikan perhatian sangat besar bahwa sesama orang Kristiani yang menyebut masing-masing pihak sebagai saudara itu harus diwarnai oleh ketulusan dasarnya yang berdasarkan cinta akan Yesus Kristus, sehingga dia sanggup memberikan koreksi kepada pihak yang bersalah dengan kehangatan cinta. Dan kalau ia didengar, maka dia adalah dia telah berhasil mendapatkan saudara tersebut. Ada satu ilustrasi, ada seorang uskup dari Filipina, ya almarhum, itu uskupnya SVD. Dia pernah memenjarakan beberapa imamnya karena penyalahgunaan keuangan. Ya, jadi tiba-tiba saja ada berita di koran bahwa beberapa imam dari keuskupan ini dilapor oleh uskupnya ke aparat keamanan, aparat penegak hukum, lalu mereka akhirnya diadili dan dipenjara. Lalu beberapa konfrater, beberapa sama saudara dalam serikat, sama-sama SPD, mereka datang ke uskup tersebut, lalu bertanya, bagaimana mungkin dia bisa memenjarakan imam-imamnya sendiri? Lalu dia katakan, saya ini sudah mengikuti sungguh-sungguh nasihat Injil. Pertama, saya bicara empat mata dengan mereka. Tidak ada perubahan. Ya, sesudah itu saya bawa saksi-saksi yang menunjukkan bahwa mereka memang salah menyalahgunakan keuangan. Tidak sadar juga. Lalu saya meningkat, membawa itu ke pertemuan pastoral, pertemuan jemaat. Tetap tidak ada perubahan. Ya sudah, saya menganggap mereka sebagai pemungut cukai, sebagai orang berdosa yang tidak layak di mata jemaat. Nah, orang berdosa, orang jahat harus ada di dalam penjara supaya dia bertobat. Itu itu satu kasus yang menghebohkan juga kongregasi kami, tetapi di mata Presiden Duterte waktu itu, waktu dia masih presiden, walaupun dia sendiri seorang yang amburadul, tetapi dia mengatakan ada benarnya juga tindakan uskup ini yang memenjarakan imamnya sendiri sebagai sebuah pelajaran bagi umat beriman bahwa koreksi fraternal yang dilakukan relasi atau koreksi persaudaraan yang dilakukan dengan penuh cinta ketika tidak dihargai, maka kita tidak mendapatnya kembali. Dan orang-orang ini menjadi duri dalam daging, maka dalam skala tertentu mereka harus diberi pelajaran ekstra supaya menyadari kesalahan dan mau bertobat. Nah, tentu lingkungan kita, saya tidak harap itu terjadi, tetapi yang kita lakukan adalah setiap pihak kalau merasa diri sebagai saudara, maka ketika ada kesalahan sesama, dia turun tangan untuk mengoreksi. Pada sisi lain, orang yang bersalah juga kalau memandang korektor itu sebagai saudara, maka dia akan menerima dengan sepenuh hati. Ya, itu kalau relasi persaudaraan sungguh-sungguh terjadi. Kita lihat poin yang ketiga, yakni perhatian terhadap kaum miskin dan terpinggirkan. Apa catatan pengalaman Santa Faustina? Dalam buku harian Santa Faustina nomor 1312, kita menemukan kalimat ini. Hari ini, Yesus masuk melalui pintu masuk utama, menyamar sebagai orang laki-laki muda yang miskin. Laki-laki muda itu kurus, telanjang kaki dan tanpa tutup kepala, berpakaian compang-camping menggigil kedinginan karena hari hujan dan udara sangat dingin. Ia minta sesuatu yang hangat untuk dimakan. Maka aku pergi ke dapur, tetapi tidak menemukan apa-apa untuk orang miskin itu. Tetapi sesudah mencarinya ke sana kemari selama beberapa waktu, aku berhasil menemukan sedikit sup. Aku memanasinya dan mencampurkan sedikit roti ke dalamnya. Lalu aku memberikannya kepada laki-laki muda yang miskin itu, yang kemudian memakannya. Ketika aku mengambil mangkuk darinya,
Ia memperlihatkan kepadaku bahwa Ia adalah Tuhan surga dan bumi. Ketika aku menyadari bahwa Ia adalah Tuhan, seketika itu Ia menghilang dari pandanganku. Ketika aku kembali masuk kamar dan merenungkan apa yang baru saja terjadi di pintu, aku mendengar kata-kata ini dalam jiwaku. Putriku, ucapan syukur orang-orang miskin yang memuji aku sambil meninggalkan pintu itu telah sampai ke telingaku. Dan kemurahanmu dalam batas-batas ketaatan telah menyenangkan hatiku. Itulah sebabnya aku turun dari takhtaku untuk menikmati buah-buah belas kasihmu. Nah, ini pengalaman mistik yang luar biasa karena Tuhan menyatakan diri dalam sosok orang miskin, menikmati kebaikan Santa Faustina, lalu memperkaya Santa Faustina dengan peneguhan iman. Ya. Itu terjadi kenapa? Karena Santa Faustina memiliki perhatian terhadap kaum miskin dan terpinggirkan. Dalam salah satu tulisan dia, saya lupa nomor berapa, tapi saya ingat kisahnya kurang lebih demikian. Ada orang yang, ada sejumlah laki-laki yang datang ke biara dan memaksa biara untuk mempekerjakan mereka. Semua suster takut berhadapan dengan orang-orang ini. Santa Faustina yang pergi ketemu mereka, berbicara dengan mereka dan dengan baik, menghargai mereka sebagai pribadi, lalu menyampaikan bahwa memang mereka tidak mempunyai pekerjaan untuk orang-orang ini. Akhirnya para pria itu pada akhirnya kurang lebih menyampaikan demikian. Ya, sayang sekali bahwa kami tidak ada pekerjaan untuk kami. Tetapi terima kasih karena sudah menghargai kami. Nah, ini dia. Terima kasih karena sudah menghargai kami. Berarti perilaku ini adalah cermin kekayaan rohani Santa Faustina yang diwujudkan secara nyata dalam pengalaman mistik. Kristus ingin mengalami pengalaman itu, maka dia datang sebagai pria miskin, menikmati santapan sederhana, yakni sup panas dan roti, lalu menghilang, lalu memberikan peneguhan kepada Santa Faustina dengan mengatakan bahwa dia luar biasa, sudah melayani orang-orang miskin. Orang-orang yang sudah dilayani oleh Santa Faustina meninggalkan pintu itu sambil memuji Tuhan. Ya, nah ini dia. Kemurahan hati para suster di biara itu mendorong mereka yang meninggalkan biara sesudah dilayani itu mengagungkan Tuhan. Ya. Apabila engkau mengadakan perjamuan, undanglah orang-orang miskin, orang-orang cacat, orang-orang lumpuh, dan orang-orang buta. Ya, kenapa? Karena mereka ini tidak bisa mengundangmu kembali. Dan kalau mereka tidak mengundangmu kembali, siapa yang akan membayarmu atau menghargaimu? Bapa Surgawi. Itu kata Yesus. Ya. Jadi ketika seseorang menaruh perhatian kepada orang miskin dan terpinggirkan, atau dalam bahasa Yohanes Paulus tadi, orang-orang yang tidak memiliki harapan akan masa depan itu, maka orang tersebut semacam melakukan sebuah investasi untuk kehidupan kekal. Karena buah-buah yang dia nikmati tidak akan datang dari orang-orang ini, tetapi datang dari Tuhan, Sang Pemilik kehidupan. Ya. Jadi boleh kita katakan pelayanan terhadap kaum miskin dan terpinggirkan adalah sebuah investasi rohania yang tidak akan memberi kita hasil dalam hidup di dunia, tetapi akan menghadap sang takhta surgawi. Ya, saya yakin kalau itu terjadi, maka kita akan masuk dalam kategori ini. Ketika aku lapar, engkau memberi aku makan. Ketika aku haus, engkau memberi aku minum, dan seterusnya. Yang keempat, perhatian gerakan kerahiman ilahi terhadap kaum tak berdaya dilakukan juga terhadap jiwa-jiwa. Nah, ini penting karena dedikasi Santa Faustina sangat diarahkan untuk keselamatan jiwa-jiwa.
Jiwa-jiwa yang tak berdaya, jiwa-jiwa yang tidak sempat bertobat, jiwa-jiwa yang mungkin masih ada di api penyucian, itu didoakan agar mereka segera bebas dari penderitaannya dan dihantar masuk ke dalam kerajaan abadi berkat belas kasih Tuhan. Apa yang dia tulis? Saya kutip dari dua nomor. Yang pertama, nomor 1342. Ya Yesusku, biarlah kurbanku terbakar habis di hadapan takhtamu dalam keheningan, tapi dengan penuh kuasa kasih, sebagaimana aku mohon kepadamu agar engkau berbelas kasih kepada jiwa-jiwa. Lalu dari catatan 1783, aku membenamkan diri dalam doa dan menyatukan diri dengan semua misa yang dirayakan di seluruh dunia pada saat itu. Aku mohon kepada Allah agar berkat semua misa kudus itu ia melimpahkan kerahiman kepada dunia, khususnya kepada orang-orang berdosa yang malang yang pada saat itu menghadapi ajal. Seketika itu juga dalam hati aku menerima jawaban dari Allah bahwa ribuan jiwa telah menerima rahmat karena doa yang kusampaikan kepada Allah. Kita tidak tahu berapa jumlah jiwa yang harus kita selamatkan lewat doa dan pengorbanan kita. Oleh karena itu, marilah kita selalu berdoa bagi orang-orang berdosa. Nah, sekarang kita melihat koneksi erat antara dua ini. Satu sisi, kita memohonkan Tuhan agar berbelas kasih kepada jiwa-jiwa. Pada sisi lain, kita mengenang jiwa-jiwa orang berdosa sebagai pihak yang tak berdaya yang tetap membutuhkan bantuan kita. Ya. Nah, ini kekhasan dari devosi kerahiman ilahi. Kerasulan kerahiman ilahi memiliki karakter yang sangat khas, yakni berdoa bagi keselamatan jiwa-jiwa. Ya. Penyamun yang tersalib berkata kepada Yesus, "Ingatlah aku apabila engkau masuk ke dalam kerajaan." Demikian Injil Lukas bab 23 ayat 42. Ya. Penyamun itu kan sudah tahu bahwa dia akan mati. Dia sudah menyatakan tobatnya dengan mengeritik temannya yang justru masih mencerca Yesus. Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan selamatkanlah juga kami. Lalu dia katakan, kita ini dihukum karena kejahatan kita, tapi orang ini tidak pernah bersalah. Lalu dia berpaling kepada Yesus, ingatlah aku apabila engkau masuk ke dalam kerajaanmu. Dan apa jawaban Yesus? Aku berkata kepadamu, pada hari ini juga engkau akan berada bersama aku di dalam Firdaus. Maka orang pertama yang menikmati penebusan berkat kematian Kristus itu adalah penyamun yang bertobat. Sekarang bisa lihat belas kasih Tuhan itu seperti apa. Bukan Petrus, bukan Yohanes, bukan Maria Magdalena, bahkan bukan Maria ibunya sendiri. Yang pertama mengalami keselamatan berkat salib adalah penyamun yang bertobat. Hari ini juga engkau akan ada bersama aku di dalam Firdaus. Nah, sesudah 4 bagian yang kita bahas tadi, kita sekarang bertanya, lalu tanggapan kita itu seperti apa? Saya membagi pembicaraan tentang tanggapan rohani ini dalam 2 bagian. Pertama adalah pemberdayaan rohani pribadi, dan yang kedua adalah karya kerahiman. Jadi ada 4 poin tadi ya. Ada 4 pribadi yang kita lihat sebagai sosok tak berdaya yang perlu memperoleh pemberdayaan, perhatian dari para devosan kerahiman ilahi. Tetapi di dalam tanggapan kita, ada 2 bagian yang ingin saya tekankan. Pertama adalah pemberdayaan rohani pribadi, lalu nanti adalah karya kerahiman. Yang pertama, pemberdayaan rohani pribadi. Dalam catatan harian Santa Faustina, nomor 1242, kita menemukan kalimat ini. Oh Yesusku, resapilah aku terus-menerus sehingga aku dapat memancarkan Engkau dalam seluruh hidupku. Ilahikanlah aku supaya perbuatanku dapat memiliki nilai adikodrati. Bantulah aku agar dapat memiliki kasih, kemurahan, dan kerahiman terhadap setiap jiwa tanpa kecuali. Ya.
Doa ini perlu menjadi doa kita. Ya, kita sudah sangat terbiasa dengan doa kerahiman pada jam 3 dan saya salut dengan banyak dari kita setia melakukan itu. Kita juga melakukan doa koronka secara rutin. Saya baru-baru ini menyelesaikan 4 ibadat arwah dan menyusun 4 ibadat arwah dalam gaya kerahiman ilahi untuk gerakan kerahiman ilahi Batam agar mereka memiliki pedoman dalam melayani orang-orang keluarga-keluarga orang meninggal di rumah terutama di rumah penitipan jenazah dengan gaya kerahiman ilahi. Semua itu baik. Tetapi di dalam buku harian Santa Faustina itu terkandung banyak sekali doa yang sangat berbobot, yang kalau kita dengan tekun mendoakan, kita akan menemukan bahwa kekayaan rohania secara mistik dialami oleh Santa Faustina itu pelan-pelan akan mengalir, masuk dan menjiwai kita sebagai pribadi yang menghargai pengalaman mistik Santa Faustina. Ini doa sederhana, tapi dapat kita ungkapkan. Oh Yesusku, resapilah aku terus-menerus sehingga aku dapat memancarkan Engkau dalam seluruh hidupku. Ilahikanlah aku supaya perbuatanku dapat memiliki nilai adikodrati. Bantulah aku agar dapat memiliki kasih, kemurahan, dan keberanian, kerahiman terhadap setiap jiwa tanpa kecuali. Sederhana kan doanya? Mari lakukan sebagai proses pemberdayaan rohani. Nanti kita akan lihat secara mendetail pemberdayaan rohani apa yang perlu kita lakukan. Tapi pada tahap ini perhatikan yang dulu. Yang kedua, pemberdayaan rohani ini dalam Mazmur 119 ayat 105 ini satu kalimat pendek yang membahasakan bagaimana Tuhan berkarya. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Nah, kalau firman itu adalah pelita, terang bagi jalan, maka itu adalah satu belas kasih yang memancar terus-menerus. Nah, kalau doa ini kita ucapkan terus-menerus, itu laksana kita menciptakan pedoman di depan kita. Ya, dia tidak sama dengan Mazmur 119-105, tapi memiliki pesan-pesan yang sama. Yesus adalah terang, Yesus adalah pedoman, Yesus adalah sumber kekuatan. Tanpa Yesus, kita tidak akan menjalankan kewajiban iman dengan saksama. Bagian kedua, tanggapan kita itu melakukan karya kerahiman. Catatan nomor 1158 itu tertulis kalimat ini. Ada 3 cara untuk melaksanakan perbuatan belas kasih. Pertama, lewat kata-kata belas kasih, yakni dengan menyampaikan kata-kata pengampunan dan penghiburan. Kedua, kalau engkau tidak dapat menyampaikan kata-kata belas kasih, maka berdoalah. Dan ini pun merupakan satu perbuatan belas kasih. Dan ketiga, perbuatan belas kasih. Jadi ada 3 itu ya. Kata, doa, dan perbuatan. Pertama kata dulu. Kata belas kasihan yang ditekankan oleh Santa Faustina itu apa? Kata-kata pengampunan dan kata-kata penghiburan. Tidak gampang loh menyampaikan kata-kata pengampunan itu. Orang-orang datang, saya sudah salah, saya mohon maaf ya. Dalam hati mungkin kita maafkan, tapi mulut untuk membuka dan mengatakan, sudah saya maafkan engkau. Itu bukan perkara ringan. Padahal Yesus sendiri katakan apa? Jika saudaramu bersalah dan dia datang kepadamu untuk memohon maaf, maka Anda harus mengampuni. Ya, lalu Petrus bertanya berapa kali? Yesus katakan 70 kali 7 kali. Ya, 490 kali. Memaafkan 1 kali aja susah bukan main. Apalagi memaafkan 490 kali. Yang berarti memaafkan tanpa batas. Itu bukan pekerjaan ringan. Penghiburan juga hal yang sama. Banyak dari kita kan berprinsip bahwa ya urusan orang kita jangan masuk terlalu jauh ya. Sehingga kita merem diri untuk menyampaikan kata-kata peneguhan dan penghiburan. Padahal seringkali itu sangat kita perlukan.
Nah, kalau kata-kata pun tidak bisa, ya, maka yang engkau bisa lakukan itu adalah berdoa. Berdoa itu kan tidak perlu ada yang tahu. Apabila kamu berdoa, masuklah ke dalam ruanganmu, tutuplah pintu dan jendela dan berdoalah. Bapamu yang tersembunyi, yang tahu apa yang kamu sampaikan, dialah yang akan memberikan jawabannya itu. Ya, berdoa ini satu kewajiban yang satu bentuk karya kerahiman yang bisa dilakukan oleh semua orang. Ya, kalau kita pelaku devosi kerahiman ilahi, maka hidup kita dijiwai oleh doa, maka tidak ada alasan untuk tidak mendoakan semua kelompok yang tak berdaya tadi. Diri sendiri, komunitas, kaum miskin dan terpinggirkan, dan jiwa-jiwa. Doakan mereka. Itu sumbangnya sangat besar. Karena itu, hati-hati di dalam berjanji untuk mendoakan orang. Ya, Anda menyampaikan janji bahwa nanti saya akan doakan itu, Anda berjanji bukan kepada orang itu. Orang itu pergi dan dia tidak tahu apakah Anda mendoakan atau tidak, tetapi Tuhan mengetahui. Ya, maka Anda ketika berjanji mendoakan itu Anda sesungguhnya berjanji kepada Tuhan. Ya, kalau janji kepada Tuhan memang harus ditemui, dipenuhi. Ya, jadi jangan terlalu mudah mengumbar janji saya akan mendoakan kalau Anda tidak yakin untuk bisa melakukannya itu. Dan yang ketiga tentu saja perbuatan belas kasih. Nah, perbuatan belas kasih ini banyak 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 hal, baik dalam skala besar maupun skala kecil. Itu semua bisa ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam Injil Matius bab 5 ayat 14 sampai 16 kita membaca ini. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin disembunyikan. Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah tempayan, melainkan di atas kaki pelita, sehingga memberi terang kepada semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu di surga. Ya, karya-karya ini, kata-kata belas kasih, doa belas kasih, dan perbuatan belas kasih itu ibarat menyalakan pelita lalu meletakkannya di atas kaki pelita atau mendirikan kota di atas bukit. Kenapa? Karena itu akan dilihat oleh semua orang. Itulah teladan. Itulah cara kita memberikan kesaksian. Dan kita tahu kesaksian seringkali lebih kuat gemanya, lebih persuasif, lebih memberdayakan daripada kata-kata. Khotbah terbaik seorang imam itu bukan kata-kata menggelegar di podium, bukan cerita-cerita lucu, bukan kata-kata motivasi. Khotbah terbaik seorang imam itu sebetulnya adalah teladan hidup. Ya, kalau teladan hidupnya baik, kata-katanya boleh amburadul, tapi orang tahu kesaksian hidupnya dan orang akan mendengar dia. Ya, sebaliknya, kalau jalan hidup tidak benar, boleh kata-kata istimewa, boleh metode yang dipergunakan istimewa, struktur logis, dan sebagainya, tetapi itu adalah wujud kemunafikan. Baik, sebagai rangkuman dari tanggapan kita, saya membaginya menjadi dua bagian. Karena bagi saya ini pesan jauh lebih penting daripada pendekatan-pendekatan teoritis yang ada di depan. Pertama, pemberdayaan diri. Apa sih yang kita lakukan untuk memberdayakan diri secara rohania sebagai tanggapan terhadap perintah Yesus agar kita memberi perhatian terhadap kaum tak berdaya. Yang pertama, menumbuhkan dan meningkatkan kesadaran. Sadari bahwa ada orang miskin dan tak berdaya, ada orang yang tidak memiliki harapan akan masa depan di sekitarmu. Ya, sadari itu. Ini tidak selamanya kita menyadari. Kita memandang pihak-pihak ini sebagai sampah masyarakat, pengganggu jalan hidup kita dan sebagainya. Itu yang lebih sering terjadi. Jadi, tumbuhkan kesadaran. Tentu kita harus memilah-milah karena ada juga orang-orang dari kalangan ini yang suka menipu, suka menipu.
Nah, itu juga bukan hal yang benar dan tidak perlu didukung. Tetapi jangan sampai itu menumpulkan kesadaran. Ya, memang saya harus akui, ya, saya sudah cukup banyak kali tertipu oleh orang-orang yang mengaku-ngaku ada dalam kesulitan. Dan ketika saya tahu bahwa dia menipu, itu interest saya, keinginan saya untuk membantu orang itu boleh saya katakan itu menurun juga. Saya lebih curiga kepada orang-orang, apakah dia sungguh-sungguh membutuhkan bantuan atau sekedar penipu di hadapan saya. Tapi walaupun demikian, harus ditumbuhkan kesadaran bahwa di dalam diri kita harus selalu ada kesadaran bahwa ada orang-orang yang tak berdaya di sekitar kita yang perlu diperhatikan. Yang kedua, melatih diri untuk mengupayakan dan terlibat di dalam pelayanan kepada orang-orang yang tak berdaya tersebut. Latih diri, ya. Sebagai contoh sederhana itu misalnya di masa sekolah dulu itu, masa SD, SMP, dan SMA itu saya suka sekali terlibat dalam gerakan pramuka. Pramuka itu untuk saya sebagai suatu pelatihan disiplin yang bagus. Ada kepemimpinan, ada manajemen, ada solidaritas, dan sebagainya. Dan salah satu yang penting itu melatih diri untuk P3K, pertolongan pertama pada kecelakaan. Ya, kita dilatih membuat tandu dari batang kayu, menjalin tali untuk mengangkat orang dari eh, dasar tebing dan sebagainya. Itu untuk saya, itu hal-hal yang baik. Tentu saja kita perlebar itu untuk keterampilan dalam sisi lain. Tapi melatih diri untuk mengupayakan dan terlibat dalam pelayanan terhadap orang-orang tak berdaya tadi merupakan satu keniscayaan dalam hidup kita. Lalu yang ketiga, mendukung dengan iman, pengetahuan, dan keterampilan. Ya, keterampilan itu bisa masuk dalam kategori melatih diri tadi itu, tapi mendukung dengan iman, pengetahuan, dan keterampilan ini penting karena kita memperluas wawasan. Nah, eh, kalau tidak mempunyai wawasan yang luas, dengan gampang kita ditipu, dibelokkan dari pihak-pihak penyesat. Misalnya tadi itu ya, Yohanes Paulus kedua melalui ensiklik Solicitudo Rei Socialis tadi itu, dia memberikan kepada kita pendasaran teologis pastoral tentang pentingnya orang-orang Katolik terlibat dalam upaya menangkal kemiskinan, kemelaratan, menolong orang-orang yang tidak memiliki harapan, dan seterusnya. Pendasaran itu ada. Tapi kalau kita tidak tahu, ketika ada orang mengatakan gereja itu borjuis, tidak punya perhatian terhadap kaum miskin dan terpinggirkan, itu kita terima saja. Contohnya mungkin sejumlah imam yang hidupnya hedonis, mewah-mewah dan sebagainya, lalu itu menjadi contoh untuk semua. Padahalnya ada pendasaran teoretis yang baik tentang pentingnya terlibat di dalam karya pelayanan bagi kaum tak berdaya. Ya, jadi pengetahuan perlu juga dibaca, diperluas, iman kita perlu ditinggalkan. Ya. Pada sisi lain, untuk pelayanan konkret, kita berpedoman pada tiga aspek penting tadi itu. Karya-karya nyata seperti misalnya menolong orang ya, sembako, obat-obatan, beasiswa, perumahan, ya. Atau dalam hal yang konkret lain itu misalnya begini, em, mengunjungi panti asuhan untuk memberikan sedikitnya pengalaman sentuhan cinta bagi anak-anak yatim piatu yang praktis tidak mengalami sentuhan kasih sayang secara spesifik. Karena jumlah mereka banyak, staf hanya menjalankan tugas, sentuhan kasih itu mungkin kurang dirasakan. Itu karya nyata. Kata-kata penghiburan dan peneguhan tadi, dalam hal ini butuh kerendahan hati. Karena untuk bisa memaafkan orang, untuk bisa menyampaikan penghiburan, kita harus berjuang dengan perasaan kita sendiri dulu. Dan seringkali kesombongan pribadi menghalangi kita untuk melakukan semua itu. Lalu yang ketiga, karena ini masa puasa, saya mendorong ini. Tingkatkan doa, berpuasa secara konsisten, berpantang, bermati raga, persembahkan intensi misa untuk pihak-pihak tadi itu, empat pihak tadi, untuk diri kita sendiri,
untuk komunitas kita, untuk orang-orang miskin dan tak berdaya, lalu untuk jiwa-jiwa, terutama jiwa-jiwa yang tidak sempat bertobat ketika meninggal dunia. Ya, itu pelayanan-pelayanan konkret yang bisa kita lakukan. Baik, teman-teman sekalian, dengan rangkuman ini saya mengakhiri pembicaraan saya malam ini. Saya mengucapkan terima kasih banyak untuk semua perhatian. Semoga sumbangan kecil refleksi malam ini akan menjadi dorongan bagi kita semua, untuk bisa terus terlibat dalam gerakan kerahiman ilahi, baik itu merupakan proses pemberdayaan diri kita agar kualitas iman kita menjadi lebih baik, tapi juga akan menjadi partisipasi konkret yang menyentuh kehidupan sesama, sehingga orang-orang pun memiliki kesempatan untuk mengalami cinta Tuhan dalam kehidupan mereka. Baik, terima kasih. Saya kembalikan dulu kepada Pak San Ya, terima untuk kasih Pastor mengantar sudah refleksi kita. ya refleksi kita yang paling indah pada malam hari ini. Eh, Teman-teman ada yang mau bertanya, silakan bisa cek di kolom chatnya atau eh, dengan tanda tangannya. Ya, Oke, silakan persilakan teman-teman, mungkin ada yang mau tanya. mau Oh, menyampaikan pertanyaan atau pengalaman rohani. atau sharing pengalaman, dipersilakan. Dari ini, oh, Saya di kolom chat belum ada, belum belum ada, belum ada, belum, belum ada pertanyaan. Ya, belum ada. baik teman-teman, mungkin ada yang mau Ada yang mau menyampaikan tanya langsung? pertanyaan. Pak Antonius, Pak Albert Rusli, lalu Pak Antonius Timbang. Baik, Pak Antonius dulu karena tadi yang pertama, lalu nanti Ya, sebentar Pak Albert. Pak Antonius, saya persilakan. Halo, Pak Antonius. Saya Pastor, malam Pastor. Ya, Perkenalkan saya Antonius Timbang dari Toraja Utara. ya, ya, silakan. Mau bertanya, kalau kita sudah sering melakukan sakramen rekonsiliasi Ya, di depan pastor, tapi kita mengulanginya lagi itu dosa tersebut, apakah kita masih bisa diselamatkan? ya, Makasih masih. Pastor. Udah pertanyaannya. Siap, sudah. Oke, baik. Kita sudah pernah mengaku dosa, ya, sakramen rekonsiliasi, lalu kita melakukan lagi kesalahan yang sama. Apakah kita masih bisa diselamatkan? Jawabannya sangat bisa diselamatkan. Karena itulah sesungguhnya fungsi sakramen rekonsiliasi, ya. Ya. Nah, kenapa itu penting? Yesus sendiri mengatakan bahwa pengampunan itu, kelimpahan belas kasih Tuhan itu tanpa batas. Ya, syaratnya hanya satu saja, manusia rendah hati datang mengakui dosa. Nah, kepada manusia dituntut ini, jika orang meminta maaf atas kesalahannya, engkau mengampuni bukan 7 kali, tetapi 70 kali 7 kali, yang berarti memaafkan tanpa batas. Itu tuntutan Tuhan terhadap manusia. Nah, kalau Tuhan menuntut manusia melakukan demikian, itu biasanya dia sendiri melakukan yang lebih. Contoh lain, tak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang sahabat yang menyerahkan, kasih seseorang yang menyerahkan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Itu tuntutan, kata-kata Yesus kepada para murid. Yang dia lakukan sendiri apa? Dia menyerahkan diri, mati disalib untuk keselamatan orang-orang berdosa. Ya, nah. Jadi kerahiman Tuhan itu selalu jauh lebih besar, lebih luas daripada kemampuan manusia untuk menjabarkannya. Nah, itulah fungsi sakramen rekonsiliasi, Pak Antonius. Ya, karena kalau seandainya sakramen rekonsiliasi itu
Sakramen rekonsiliasi itu tidak berarti bahwa sesudah itu kita tidak boleh berdosa lagi. Kita berupaya untuk tidak berdosa lagi, itu betul. Tetapi sebagai manusia, kelemahan itu kan selalu ada. Sehingga kadang-kadang kan kita merasa diri juga, saya ini kan baru pengakuan, saya baru mengaku dosa ini, kok sekarang saya lakukan lagi? Baik, sadari itu dan kembali buat pengakuan. Kembali buat pengakuan. Ya, itulah, jangan malu untuk membuat pengakuan atas dosa yang sama lagi, seakan-akan Anda tidak mengalami perkembangan. Memang alangkah baiknya seseorang juga bisa mengukur diri. Sakramen rekonsiliasi itu memberikan saya daya iman apa, sejauh mana saya mampu mengubah diri berkat pengampunan tersebut. Sebab kalau kita memaafkan seseorang, lalu orang itu berubah, itu kan kita juga senang kan, bahwa dia berubah sesudah mengakui kesalahannya dan memperoleh maaf. Tuhan juga akan mengalami kegembiraan yang serupa. Tetapi Tuhan adalah Tuhan yang Maha Rahim, Tuhan yang Maha Pengampun, maka berapapun sering kita berdosa, betapapun besar dosa kita, ketika kita mengakui dengan tulus dan bertobat sungguh, jalan keselamatan selalu terbuka. Begitu ya, Pak Antonius. Baik, kita ke Pak Albert. Pak Albert Rusli. Silakan Pak Albert, mikrofonnya dihidupkan. Ah, Ya, selamat malam, Pastor. Terima Selamat kasih malam Pak Albert. Ya, untuk pengajaran malam ini yang luar biasa. Memang saya lagi menunggu-nunggu sih sebenarnya pengajaran tentang apa nih untuk pemberdayaan mereka yang tak berdaya. Rupanya hari ini saya dapat pencerahan begitu. Terima kasih untuk apa pengajarannya malam ini. Ada dua hal yang ingin saya tanyakan, Pastor. Yang silakan. pertama tadi itu Pastor menerangkan tentang menolong sesama kita yang tak berdaya, terutama kalau mereka membutuhkan bantuan. Nah, yang menjadi pertanyaan kayak pastor tadi itu, kalau dia itu meminta, terus juga ternyata kayaknya kita meragukan sedikit. Tapi kalau kita nggak kasih, batin kita mengatakan, masa sih kamu nggak menolong? Dan dia bilang, masa sih kamu nggak menolong gitu kan? Kita kasih, terus kita kasih, tapi ya pada akhirnya kita juga bingung sih, Pastor. Ini sebenarnya bagaimana? Nah, terus yang menjadi pertanyaan bagi saya, tadi kan Pastor bilang bahwa kita harus melengkapi dengan pengetahuan dan keterampilan. Nah, ini seberapa jauh kita bisa, apakah kita pada akhirnya menolak gitu, atau kita terus berikan gitu? Maksudnya kadang-kadang saya bingung ini kan. Itu yang pertama. Yang kedua ini, kadang-kadang saya merasakan bahwa lingkup kita itu tidak hanya di sekitar kita gitu, Pastor. Kadang-kadang saya tergerak juga hatinya untuk berdoa kepada mereka yang tak berdaya tapi yang jauh gitu, Pastor. Contoh di daerah konflik gitu. Kadang-kadang saya kasihan juga sih sama mereka yang di Ukraina gitu kan, dibombardir, terus yang kedua di Gaza gitu kan, dan di tempat-tempat yang lain yang memang mereka nggak berdaya, maksudnya kayaknya pemerintah atau negara tuh tidak hadir. Bahkan di negara kita itu, terutama saya kan di Jakarta nih, Pastor, banyak mereka yang hidupnya itu di bawah garis kemiskinan begitu. Nah, kalau menurut Pastor, apakah tidak terlalu jauh untuk berdoa kepada mereka juga yang mungkin di luar jangkauan kita gitu? Cuman kita kan suka nonton TV atau baca berita, saya bilang gila juga ya, orang di sana begitu, tapi kok nggak ada gitu. Tapi pada saat bersamaan, di dekat kita ini ada juga sih mereka yang hidup di bawah garis kemiskinan atau tidak berdaya. Nah, boleh nggak Pastor memberikan sedikit ulasan untuk hal demikian untuk mereka yang mungkin jauh dari kita tapi dari jangkauan ya, mungkin hanya sebatas doa atau gimana ya, Pastor? Kadang-kadang saya suka bertanya, ini mereka yang ditolong, mohon maaf nih Pastor, orang-orang yang berbeda keyakinan, Muslim ya kan, atau mungkin Rohingya itu yang agama juga beda sama kita. Nah, bagaimana
menyikapi? Kalau tadi kan anak muda itu kan memang Tuhan Yesus, kadang-kadang saya bilang Ya. betul ini, kalau itu memang Tuhan. Kalau yang lain gimana gitu. Terima Ya. kasih Pastor. Oke. Baik. Kita mulai dengan pertanyaan yang kedua tadi dulu ya, sebelum kita ke yang pertama. Yang pertama sekali, doa tidak ada batasan. Doa itu menjangkau siapa saja di bagian manapun di dunia ini, lalu memberikan peneguhan, karena bukan kita yang melakukan peneguhan sesungguhnya, tapi Tuhan sendiri. Ya, saya berikan sebuah contoh ya. Salah seorang mantan Miss Dinar saya, itu dia kuliah di Australia. Lalu dia akan menerima, dia menghadapi ujian. Nah, karena anak ini sejak masa SD, dia sudah melayani sampai SMA bersama saya. Dia menyempatkan diri untuk menelpon, lalu dia minta, Pastor, tolong berkati saya karena saya mau ujian. Bayangkan itu, satu di Sydney, Australia, saya di Batam. Berkat ini berkat melintasi benua, berkati melintas benua, melintasi waktu. Tapi satu sisi orang orang mungkin mengatakan ini kan macam sandiwara saja, tetapi saya katakan tidak. Ini justru peneguhan konkret karena pada saat yang sama Tuhan menggerakkan hati orang tersebut untuk menerima kasih karunia-Nya. Ya. Jadi doa tidak ada batasan. Doakan untuk mereka. Bahkan itu sangat baik. Ingat penampakan Bunda Maria di Fatima itu, berdoalah bagi Rusia. Anak-anak kecil yang sama sekali tidak tahu apa-apa disuruh berdoa bagi Rusia. Ya, berarti doa tidak mengenal batasan. Pelayanan konkret itu dalam jangkauan kita. Dalam jangkauan kita. Ya, jadi kita tidak, oke, bencana di Sumatera Utara, di Aceh dan lain-lain, kami juga ikut membantu gerakan itu disalurkan melalui Caritas, ya, Caritas Indonesia, atau ada sejumlah orang, misalnya orang-orang yang mampu, mereka menghimpun dana untuk memberi beasiswa kepada sejumlah anak di mana yang mereka juga tidak kenal, atau sejumlah umat beriman kita membantu rekonstruksi gereja di mana begitu di luar jangkauan kita, tapi mereka mempunyai uang untuk menolong orang-orang tersebut. Nah, pelayanan konkret itu selalu yang kita mampu lakukan. Jadi tidak usah memaksa diri untuk membuat sesuatu yang Anda tidak mampu. Walaupun Muda Teresa tadi katakan, cintailah sampai terasa sakit. Ya, jangan sampai terasa sakit. Itu ada benarnya, tetapi pelayanan konkret selalu ada di dalam jangkauan kita. Nah, itu yang pertanyaan yang kedua. Tapi sekarang kita kembali yang pertama, tentang soal pengetahuan, tentang skill, dan sebagainya. Mengapa itu penting? Dan ketika kita berhadapan dengan orang-orang yang membutuhkan bantuan. Dari pengalaman pastoral bertahun-tahun, sesudah berkali-kali tertipu, masih juga kadang-kadang tertipu juga, saya mulai bisa membedakan orang yang sungguh-sungguh meminta bantuan dan orang yang bersandiwara untuk meminta bantuan. Ya, penipu biasanya itu orang yang sungguh meminta bantuan itu berapapun bantuan yang kita beri akan diterima dengan rasa syukur. Ya, walaupun belum memadai seperti yang diharapkan, tapi bantuan sekecil itu sudah memberikan sedikit kelegaan bagi dia. Ya, yang lain-lain yang melakukan penipuan, ya, saya perlu bantuan 500.000. Saya hanya punya uang 100.000 ini. Kamu mau terima? Ah, saya perlu 500 kok. Dikasih 100 saya. Kalau yang itu jelas-jelas tidak layak. Saya ceritakan sebuah pengalaman kecil. Dulu waktu saya masih di Surabaya, saya pernah naik angkot. Lalu di angkot itu, ketika angkot berhenti di lampu merah, ada para pengemis jalanan, anak-anak yang eh, main cerenceng-cerencengnya itu, nyanyi dengan suara yang luar biasa karatnya, untuk meminta mengemis lah. Ya, lalu waktu itu saya ada koinnya itu apa,
Rp20 atau apalah begitu. Pokoknya mata uangnya kecil sekali. Nah, saya sangka 50 atau 100 begitu. Saya serahkan ke dia, dia lihat, dia sesudah dia lihat, dia buang itu koin itu di lantai. Nah, apa yang terjadi? Semua yang lain yang dalam angkot bersama saya yang sebelumnya mau memberi dia sesuatu itu akhirnya urung semua. Lalu ada orang yang mengatakan kalau dia tidak mau menghargai pemberian yang Rp50 itu, berarti dia tidak layak untuk dibantu. Ya, nah, bagaimana kita jeli menghadapi itu tergantung keterampilan kita, kepekaan kita di dalam membaca. Ada seorang teman pastor kami yang begitu sering tertipu, dan tapi juga selalu menipu, lalu dia menjustifikasi dengan begini. Kalau seandainya kamu sebagai pastor belum pernah tertipu, itu kamu belum pernah berbuat baik. Saya tidak percaya itu kalimat itu, tetapi hanya untuk mengungkapkan bahwa betapa kita berkemauan baik itu, orang-orang yang berkeinginan baik untuk melakukan bantuan itu juga seringkali menjadi korban penipuan. Nah, sekarang pertanyaan, apakah dengan itu lalu kita berhenti berbuat baik? Nah, ini dilema. Tetapi sebagai orang Kristiani, berbuat baik itu bukan semata-mata demi kebaikan orang yang ditolong. Berbuat baik itu adalah satu penanaman rahmat bagi diri kita sendiri. Ya, bagi diri kita sendiri. Karena itu kebaikan yang kita berikan kepada sesama, entah dalam wujud pelayanan konkret atau doa atau kata-kata penghiburan, walaupun tidak tepat sasar, itu adalah sebuah, kalau kita pakai bahasa bisnis, penanaman modal bagi diri kita untuk menjamin kita atau menolong kita menghadap Sang Pengadil pada akhir zaman. Nah, tadi saya mendorong orang-orang untuk membaca dan mendalami sedikit pengetahuan, melatih keterampilan dan sebagainya, karena itu juga menumbuhkan kepekaan. Seringkali kita tidak terlibat dalam pertolongan sesama itu bukan semata-mata karena kita tidak peduli atau membenci orang miskin, tapi sering juga karena kita tidak peka terhadap keadaan. Jadi datang tapi kita tidak merasa itu sebagai sebuah hal yang penting, lalu kita mengabaikan begitu saja dengan harapan bahwa ya pasti akan ada orang lain yang menolong mereka. Ya, sehingga gerakan-gerakan seperti misalnya begini. Ayo mari kita berdoa bagi konflik di Ukraina, bagi konflik di Gaza, supaya segera berakhir. Lalu ada yang mengatakan ini, "Ah, untuk apa berdoa untuk mereka? Sedangkan di depan matamu sendiri ada saudara yang juga menderita." Doa itu tidak bisa dibatasi oleh jangkauan ruang dan waktu. Tidak bisa. Doa itu melintas. Kalau memberi bantuan, tetap perhatikan saudaramu yang paling dekat itu. Itu yang pertama. Tetapi dalam perkara doa, lebarkanlah sayap itu sebanyak mungkin. Kalau saya percaya Tuhan itu mempunyai rencana yang baik, doa kita itu hanya menambahkan satu elemen solidaritas pertama sebagai orang beriman, yang kedua sebagai sesama, sama-sama ciptaan Tuhan. Ya, kalau kita tidak bersaudara dalam iman, setidak-tidaknya kita bersaudara dalam kemanusiaan. Ya, maka doa bagi orang yang beragama lain, doa bagi orang yang tidak beragama, ya, itu untuk saya sebagai orang Kristiani tetap harus kita lakukan. Nah, ilustrasi yang paling konkret itu di mana? Doa umat pada Jumat Agung. Hari Jumat Agung ya, coba perhatikan 10 doa umat yang kita panjatkan secara meriah pada hari Jumat Agung. Itu praktis menyentuh semua pihak di dalam dunia ini, termasuk orang-orang yang tidak beriman. Termasuk orang-orang yang tidak beriman. Ya, jadi kurang lebih begitu ya, lebih kurangnya Pak Albert, jawaban saya malam ini semoga memberi sedikit atau ada yang mungkin masih ingin ditanggapi dari apa yang saya sampaikan. Ya, Pastor. Yang Ya. saya kagum tadi itu gini, Pastor. Nah, Kalau tadi Santa Faustina menolong anak muda yang kurus, ya. yang kakinya telanjang dan sebagainya, Hmm. dia kan kayaknya nggak prejudice ya. Maksudnya tidak
pokoknya tolong aja gitu. Tolong ya tolong. Apakah karena Bahwa, apakah karena itu dia biarawati, maksudnya yang nah, selalu ya, diajarkan untuk menolong? Nah, ya. kadang-kadang, nih mohon maaf nih Pastor, Hmm, kadang-kadang di gereja di Jakarta kan juga banyak tuh kalau kita keluar dari pintu gereja itu, mohon maaf nih, yang ngamen, yang nyanyi-nyanyi itu, terus orang-orang ya. yang tuna netra gitu kan, Hmm. terus ada juga yang opportunities yang kayak Pastor katakan. Ya. Nah, boleh nggak pastor ini memberikan semacam pencerahan? Kadang saya, kita tuh mau kasih, terus tapi besok bilang, kamu setiap minggu ada di sini gitu Ah, kan. Ingat, Terus yang kedua, kamu itu, mohon maaf nih pastor, sebenarnya kamu tuh masih bisa kerja gitu loh. ya. Nah, ini kan ada judgement, ada kayak tadi pastor bilang, Baik. pengetahuan, tapi kita tuh tergerak. Nah, tapi kadang-kadang kan banyak nih, kalau tadi kan Suster Faustina itu kan cuma satu orang aja, mungkin ya udah kita tolong dia, dan memang dia Hmm, kondisinya ekstrim, kedinginan, bla 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 bla, kayak pastor katakan tadi. Nah, hmm, kalau yang di depan gereja, entah itu minggu ini, minggu lalu, 2 minggu lalu, dengan ritme yang sama, dan dia udah mengenali kapan kita misa, kapan kita bubaran gitu kan. Ini hmm, bagaimana nih pastor? ya, Karena saya melihat bahwa itu kayaknya, mohon maaf nih, tanda kutip, ada pemanfaatan daripada itu gitu kan. ya. Terima kasih, Pastor. Saya berhenti untuk memberikan uang kepada pengemis di jalan. Sesudah saya tahu mereka bagian dari sebuah mafia, sebuah mesin ekonomi yang menempatkan pengemis-pengemis itu sebagai ujung tombak yang menghimpun uang yang nanti dikoleksi, dihimpun oleh orang yang mendalangi. Nah, seorang pengemis yang sungguh-sungguh, dia ketika dia sudah ditolong, dia akan memikirkan sebuah pekerjaan yang bermartabat. Ya, Eh, dalam hal ini pembelajaran untuk orang-orang yang semacam ini juga perlu dibuat. Ya, makanya selalu dikatakan bahwa sesudah memberi makan seseorang, itu berilah dia kail atau pacul. Ya, makan pertama itu hanya untuk menyelamatkan dia dari kelaparan, mati kelaparan, tapi sudah itu dia harus bekerja. Ya, dia harus bekerja untuk hidup sebagai manusia yang bermartabat. Nah, ini yang seringkali tidak kita temukan dalam orang-orang yang melihat itu sebagai profesi untuk mesin ekonominya sendiri. Ya, jadi dalam hal itu terus terang saya juga tidak respect terhadap pengemis-pengemis di depan gereja, eh, yang mereka tahu bahwa orang yang selesai ibadat itu hatinya biasanya penuh belas kasih dan sebagainya, lalu memanfaatkan situasi itu. Ya, tentang menolong orang ya tadi itu ya, Suster Faustina, ya menolong orang yang menolong orang saja, ya tidak usah pretensi macam-macam. Ya, benar. Tapi jangan lupa orang yang ditolong, apakah dia juga menghargai pertolongan. Ya, nah ini butuh keterampilan, butuh keahlian, butuh pengalaman yang membesarkan kita untuk membeda-bedakan. Ya, sehingga tidak selamanya pertolongan dalam keadaan darurat itu benar, tapi pertolongan sehari-hari untuk orang-orang yang kita kira sebagai kaum miskin dan terpinggirkan. Nah, pertolongan darurat satu dua kali, oke, tetapi menjadi rutin, lalu orang bergantung pada itu, perlu juga dipertanyakan. Sebagai manusia, saya rasa struktur sosial kita seringkali juga berlaku tidak adil. Dan jangan lupa ketidakadilan itu tanggung jawab kita semua. Bukan hanya tanggung jawab orang beriman Katolik tok. Jadi kita melakukan apa yang bisa kita lakukan, tetapi jangan merasa diri sebagai pribadi yang harus mengatasi segala sesuatu. Ya, sehingga saya katakan tadi seperti yang saya tekankan tadi itu, jangkaulah orang semua orang dengan doamu, jangkaulah orang dengan pelayananmu dalam batas kemampuanmu, dalam batas kemampuanmu, dan dalam batas suara hatimu. Ya, kadang-kadang kita harus mengakui bahwa kita bisa ditipu. Tapi kalau karena pengalaman satu kali ditipu itu ketika kita berhenti berbuat baik, maka kita menutup satu pintu rahmat yang dituntut dari orang beriman.
Yesus sendiri menuntut bahwa apa yang kamu lakukan kepada salah seorang dari saudaraku yang paling hina, itu yang kamu lakukan untuk aku. Seorang rekan saya pernah mengatakan demikian. Potensi ditipu itu selalu ada. Tetapi karena itu Anda berhenti menolong orang, maka Anda menciptakan dirimu untuk menjadi pribadi yang tidak lagi menghargai hati nurani. Nah, kalau kita menjadi pribadi yang tidak lagi menghargai hati nurani, kita sebentar lagi akan menjadi monster yang memakan orang lain. Karena hati nurani kita sudah tidak mampu lagi berbicara. Baik, gitu dulu ya Pak Albert ya. Kita sudah Terima kasih, Pastor. ya jam 8.30, berarti kita sudah melewati batas waktu kita ya. Saya sangka ini Pak Albert pertanyaan terakhir atau mungkin masih ada satu orang lagi kalau ada? Tidak ada lagi ya. Ada lagi ya. Nah, baik, saya sampaikan dulu satu dua pengumuman ya Pak Sani sebelum kita. Ya, ada pengumuman ya. Pertemuan berikut bulan Maret itu kita adakan sebelum Minggu Palem dan itu terjadi pada hari Kamis tanggal 26 Maret. 26 Maret akan ada pengajaran ketiga, nanti berbicara tentang kerahiman sebagai tanggung jawab apostolik seumur hidup, kerahiman sebagai misi seumur hidup. Nanti kita akan berusaha bicara sekonkret mungkin supaya tema yang besar teoretik ini bisa terjabar dalam perkara-perkara konkret, dalam karya-karya konkret. Yang kedua, saya mengundang teman-teman untuk mendoakan Dr. Swani, salah seorang peserta grup kita yang sangat aktif tempo hari. Dia sekarang sakit dan sakitnya sudah boleh dikatakan sudah payah. Jadi mohon sisipkan beliau dalam doa-doa. Jangan membombardir WA-nya, HP-nya dengan telepon atau dengan WA. Tidak usah. Tapi masing-masing orang supaya sisipkan doa di dalam doa masing-masing, terutama doa jam 3, doa kerahiman, dan doa koronka, supaya tolong mendoakan beliau yang sekarang lagi dirawat. Kita minta penyelenggaraan Tuhan yang terbaik bagi dia. Ya, kita Tuhan berkenan menyembuhkan dia atau Tuhan berkenan memanggil dia, itu seluruhnya ada di dalam tangan Tuhan. Ya. Saya mengucapkan banyak terima kasih untuk seluruh perhatian, seluruh kesabaran, dan seluruh kerelaan untuk ada bersama-sama. Malam ini jumlah kita sampai, tadi saya sempat lirik sampai 47, Wah, 48 orang. Berarti jumlah kita boleh dibilang oke lah malam ini. Dan bagi teman-teman yang baru merayakan Imlek, Gong Sifa Chai, ya, selamat selamat tahun baru. Dan semoga jeruk-jeruknya masih bisa di-share kemana-mana. Dan jangan lupa kue-kue bulannya biar dibagi-bagi. Dan apapun terjadi, kita semua Rajab. penuh sukacita dan kegembiraan dan pelayanan kita setiap hari. Saya sangka demikian saja. Malam ini, Pasan, kita tutup dengan doa dan berkat. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih ya Tuhan atas kasih karuniamu yang memberi hidup. Terima kasih atas doronganmu agar kami selalu menyadari belas kasihmu yang selalu tertanam dalam hati kami. Terima kasih atas peneguhan dan warisan Injil yang kau limpahkan kepada kami. Terima kasih atas inspirasi melalui tulisan-tulisan mistik Santa Faustina. Semoga kami semua yang berhimpun malam ini untuk bersama mendalami tema berbelas kasih menjadi berkat, belas kasih Tuhan bagi orang-orang yang tak berdaya, sungguh-sungguh terdorong, terinspirasi untuk melakukan karya-karya nyata dalam hidup kami, menjangkau saudara-saudara di sekitar kami, mendoakan mereka yang membutuhkan, meneguhkan sesama dalam kata-kata penghiburan. Akhirnya ya Tuhan, tidak lupa kami berdoa bagi Dr. Spani, saudara kami yang seorang yang aktif di dalam grup ini yang sekarang terbaring sakit. Semoga Engkau ya Tuhan menurunkan berkat-Mu ke atasnya, memberikan belas kasih-Mu dan penyelenggaran-Mu yang agung kiranya Kau curahkan ke atas dirinya. Terjadilah kehendak-Mu dan terjadilah karunia-Mu. Tuhan berbelas kasihlah ke atas dirinya. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.
Tuhan Amin. bersamamu. dan bersama rohmu. Bersama rohmu. Berkat Allah Tritunggal Maha Kudus kiranya menaungi saudara-saudari sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Tuhan memberkati kita semua.